Gimana sih caranya supaya saya kalau pakai helm itu nggak kepanasan? Dan dari situ saya mulai bereksperimen, mulai dari helmnya disiram pakai air, terus helmnya dibungkus pakai kain yang basah, pakai lap basah, sampai akhirnya berkembang muncullah prototipe yang namanya helm berpendingin. Sebetulnya di SMP Veteran 1 tugas utama saya ngajar biologi, tapi tugas lain adalah tadi mengembangkan research di sekolah kami. Jadi kami punya suatu klub research di mana anak-anak itu kami ajari dari awal. Pertama peduli dulu dengan apa yang ada di sekitarmu. Yang menjadi kenyataan adalah banyak sekolah sekarang tuh yang memaksa anaknya untuk ikut lomba. Jadi research itu bukan muncul dengan sendiri. Kalau kita ngomong budaya research itu kan sebetulnya menumbuhkan rasa ingin tahu, mengajarkan berpikir kritis, mengajarkan anak-anak untuk mengambil kesimpulan dari data yang ada. Tapi kan di banyak sekolah itu dibalik prosesnya. Budaya riset itu diajarkan adalah anak ikut kir terus menang lomba. Titik. Nah itu yang kita nggak inginkan sebetulnya. Selamat pagi, selamat kita ketemu lagi di Query, Kudapan Eksperimen dan Riset. Ini bulan puasa, bulan Ramadan. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Saya mau belajar banyak dari anak muda yang dulu pernah saya liput waktu zaman dulu tahun berapa ya berarti ya, sekitar hampir 10-15 tahun yang lalu lah. Saya pernah meliput anak ini karena dia juara di sebuah kompetisi riset dengan sebuah inovasi yang cukup menarik. Pada waktu itu usianya mungkin SD apa SMP ya? Kalau dulu ya Mas, SMP ya? MP. SMP ya, waktu SMP. Tapi waktu itu bikin sebuah riset yang menarik, yang dimana risetnya itu kemudian selain membuat dia jadi juara juga dibeli rights-nya oleh sebuah perusahaan produk helm terkemuka. Jadi waktu itu risetnya kalau nggak salah tentang bagaimana menciptakan helm supaya lebih nyaman, nggak terlalu panas pakai bahan popok. Nah, jadi inovasi itu kemudian membuat dia diberitakan di mana-mana, bahkan katanya mendapatkan rights yang lumayan besar juga katanya uangnya dan segala macam. Tapi bukan itu yang ingin saya highlight. Saya mau kemarin saya cari-cari lagi anak ini sekarang perkembangannya kemana ya, jadi apa sekarang. Ternyata Nara namanya anaknya itu sekarang jadi seorang guru dan pengajar riset di sekolah, dan dia kembali menularkan semangat dia waktu kecil itu ke adik-adiknya sekarang di Surabaya. Kita langsung aja sapa Mas Linus Nara. Selamat datang di Query Mas. Halo Mas, thank you Mas. Akhirnya kita ketemu lagi. Dulu sekitar 10-15 tahun lalu saya wawancara Mas Nara masih sangat kecil, Sam. Ya, masih SMP. kecil. Sekarang udah dewasa. Jadi Mas boleh diceritain nggak dulu mungkin ketika ngeriset waktu lomba itu, waktu itu namanya masih LIPI ya. Itu kompetisi apa dulu ya Mas namanya Mas? Dulu nama kompetisinya National Young Inventor Award. Iya, masih LIPI sebelum BRIN ya. Sekarang udah jadi BRIN namanya. Jadi National Young Inventor Award ya. Itu kategori apa Ya, dulu Mas? dulu kategorinya itu nggak ada kategori sih Mas, cuma itu adalah inovasi gitu. Jadi kita menciptakan suatu prototipe produk yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, dan waktu itu saya menciptakan helm berpendingin itu. Nah, boleh diceritain ulang nggak? Mungkin kalau masih ada memorinya, masih inget. Itu idenya di mana tuh? Inspirasinya gimana? Kok bisa kepikiran? Itu awalnya gimana? Oke, jadi sebenarnya cukup simpel ya Mas ya. Idenya itu karena jarak antara rumah saya ke sekolah waktu itu cukup, dibilang jauh banget sih nggak, cuma ya lumayan lah 20 menit. Dan kalau pulang sekolah kan lumayan ya, diboncengin naik sepeda motor panas gitu. Sehingga saya mulai muncul ide gimana sih caranya supaya saya kalau pakai helm itu nggak kepanasan gitu loh. Dan dari situ saya mulai bereksperimen, mulai dari helmnya disiram pakai air, terus helmnya dibungkus pakai kain yang basah, pakai lap basah, kayak gitu, sampai akhirnya berkembang muncullah prototipe yang namanya helm berpendingin gitu. Dan sebetulnya jujur saya nggak kepikiran nanti ini bisa untuk dimanfaatkan ke masyarakat nanti
apa namanya, orang banyak itu bisa lebih rajin untuk pakai helm, karena kan pada saat itu kalau Mas masih ingat, Ya, helm kan nggak sewajib sekarang ya. ya. Kalau dulu kan pakai helm tuh kayak ini ya, seikhlasnya kita, kalau nggak ketemu polisi ya nggak apa-apa. Kalau sekarang kan orang mungkin udah lebih sadar ya, tapi zaman dulu kan orang nggak terlalu aware dengan keselamatan itu. Saya sebenarnya kepikirannya nggak sampai ke sana, cuma lama kelamaan setelah dieksplor, oh ternyata ide seperti ini bisa loh, nggak, manfaatnya nggak cuma ke saya aja, tapi saya bisa apply ke masyarakat juga. Akhirnya yaitu seperti yang Mas ceritakan tadi, setelah kurang lebih eh, jatuh bangun gagal kurang lebih 12 prototipe yang saya buat pada saat Wow. itu Mas, Oke. sampai jadi produknya yang jadi, kemudian dilombakan di LIPI, kemudian dibawa ke Thailand, pada waktu itu mendapatkan medali emas tahun 2012 kalau saya nggak salah. Kemudian dari situ baru itu tadi dipatenkan dan sekarang bisa dijual massal gitu Mas. Menarik, menarik. Boleh nggak diulang lagi proses kesulitan atau tadi dari 12 prototype akhirnya cuma jadi 3 sampai akhirnya dapet nih, pakai popok nih. Ini aja deh. Itu boleh nggak diceritain ulang proses risetnya? Ya. Oke, jadi proses risetnya tadi ya, mulai di awal itu cuma sekedar helm yang disiram pakai air, jadi helm basah dipakai gitu ya. Hmm. Tapi kan nggak nyaman ya. Setelah itu dari sana mulai dipakai pakai kain lap basah gitu ya, supaya sebenarnya logikanya simpel sih, gimana caranya supaya panas nggak masuk ke dalam. Ya logika anak-anak, pada saat itu saya masih anak-anak, logikanya ya udah dibasahin aja gitu. Kalau dibasahin doang kan cepat kering. Kalau pakai lap mungkin ini ya, dia lebih tahan lama basahnya. Tapi ternyata nggak efektif juga. Akhirnya di situ mulailah saya minta bantuan ke orang tua saya, ke guru saya, gimana sih caranya supaya saya bisa membuat suatu wadah di atas helm tersebut sehingga airnya itu bisa jadi ada kontainernya, jadi ada wadah air di atas helm. Disitulah saya menggunakan waktu itu semacam fiber itu ya, saya menggunakan fiber, kemudian saya buatnya di variasi mobil. Jadi kalau mobil itu kan kita bisa bikin bumper, kita bisa bikin itu. Nah, ya pakai itu, saya pakai ban yang sama, cuma saya minta ke orang ini loh, saya punya helm, tolong dibikinin dong kayak tangki di atasnya gitu. Percobaan pertama terlalu berat, percobaan kedua bocor, percobaan ketiga cetakannya pecah, dan setiap kali saya mencoba itu helmnya harus dibuang. Oh. Karena ketika saya lupa nama senyawanya apa, tapi ketika kita menggunakan helm sebagai cetakan itu panas reaksi kimianya, sehingga rusak helm. Sehingga helmnya rusak. Jadi 12 kali itu artinya saya menghabiskan 12 helm yang nggak bisa dipakai lagi, karena itu rusak lagi begitu. Terlalu berat, cor pecah dan lain sebagainya. Akhirnya lama kelamaan saya dapat volume yang pas itu pada waktu itu 330 mili air. Jadi kapasitas air di atas helm itu 330 mili, dan kalau mungkin Mas dan teman-teman bisa bayangkan, ada botol air mineral yang kecil, nah itu kapasitasnya segitu. Nah, coba bayangkan aja itu botol diikat di atas kepala, terus kita naik sepeda motor kan juga pusing kan, berat gitu. Akhirnya proses mencari-cari lagi, saya dapat inspirasi dari iklan di TV. Pada waktu itu ada iklan popok yang dituangkan air terus tiba-tiba terserap loh. Saya mencari tahu kira-kira kenapa kok bisa air itu terserap seperti itu. Kemudian saya beli popok, saya bongkar, nah ternyata di dalamnya ada serbuk yang namanya sodium polyacrylate, saya masih ingat. Serbuk inilah yang fungsinya adalah untuk menyerap air. Nah, saya pikir daripada pakai kontainer yang isinya bener-bener air yang liquid, yang kalau kita noleh airnya goyang kemana-mana, diganti aja pakai gel. Akhirnya kita ganti pakai gel, lahirlah inovasi helm berpendingin yang supaya waktu itu supaya menarik ketika ditanya sama juri, ini isinya apa? Oh, ini pakai popok, saya ngomongnya gitu. Itu, dan memang sebetulnya di prototipe awal bener-bener pakai popok, karena saya kan beda ya, kalau sekarang kita bisa ke e-commerce, kita bisa ketik kita pengen beli bahan kimia ini, kalau zaman dulu kan nggak ada ya. Jadi ya satu-satunya bener-bener kita ngelentekin popok, kita tempel ke atas helm, dikasih air, nah itu udah helm berpendingin gitu. Oke. Itu habis berapa tadi, 12 helm sampai jadi itu tadi habis 12 helm. Jadi pokoknya total tuh berapa lama dan habis berapa biaya itu untuk riset di awal itu Mas? Kalau kira-kira.
Kalau kalau berapa duitnya sih saya lupa ya. Tapi kalau berapa lamanya, Hmm. mulai dari prototipe awal sampai akhirnya bisa diproduksi sama pabrik itu, Hmm. saya penelitian itu mungkin kelas 6 SD, Hmm. kemudian helm itu rilis kelas 2 SMP. 2 tahun ya. Lumayan, Sekitar dua 2 tahun. tahun. Dan biaya itu nggak termasuk ini ya, ketika helm tersebut sudah mulai masuk di produksi, nggak mungkin dong kalau kita mau produksi helm yang SNI, dalamnya popok, kita harus pakai mesin dan lain sebagainya. Tentunya itu bukan saya, tapi itu perusahaan yang kita Ya. kerjasama. Ya. Itu tentu biayanya kan luar biasa juga. Mereka harus bikin cetakan, mereka harus nyoba trial and error, sama aja. Ya. Jadi walaupun ini loh saya kan sudah dipatenkan, Ya. cara kerjanya seperti ini, saya berikan ke mereka, mereka juga trial and error juga sama aja ngulang dari awal. Iya, iya, Karena iya. ternyata ketika dibuat, presetnya kurang presisi apa segala macam. Jadi ya biayanya bisa dibilang ya cukup besar ya untuk sebuah riset. Tapi kan ya hasilnya bisa dilihat sekarang. Benar, Gitu. benar. Nah, sekarang perasaannya Mas Nara nih, begitu lihat helmnya sekarang dijual massal, dipakai orang-orang, itu gimana? Mungkin ada orang yang nggak tahu gitu, tiba-tiba lagi pakai helm itu, ini kayaknya ini riset gua nih, gitu. Gimana tuh Ya, rasanya? ya rasanya ini ya. Tentunya ada kepuasan tersendiri ya, bahwa Hmm. apa yang sudah saya kerjakan ternyata bisa manfaat untuk orang lain. Kan helm itu dijual di toko, pedagangnya juga dapat 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 fee, dapat untung, itu kan juga buat saya kepuasan. Tapi mungkin yang paling sederhana aja, misalkan saya kan kemana-mana juga naik motor ya sampai sekarang, Hmm. lagi berhenti di lampu merah noleh, ya kayak kenal helmnya siapa itu. Jadi banyak kejadian-kejadian kayak gitu yang membuat saya, oh ya ternyata 2 tahun lebih yang saya korbankan ya, namanya anak-anak waktu itu 2 tahun kan waktu yang lama, itu waktu main saya harusnya saya bisa main PS, saya harus bisa Iya, main apa, cuma pacaran. harus saya korbankan, ternyata ada hasilnya gitu. Dan tentunya seperti yang Mas katakan tadi, ada royalti dan lain sebagainya yang Hmm. saya bisa nikmati sampai sekarang gitu. Mas, kalau boleh nggak disebut brandnya, yang helm yang pabrikan yang memang membeli patennya Mas Nara itu apa? Merek helmnya? Boleh nggak? Iya boleh, itu mereknya adalah AVS, APS. dan AVS, kemudian serinya itu Naravation. Jadi mereka memberikan merek itu ini sesuai dengan nama saya. Jadi Wih, inovasinya Nara, jadi AVS Naravation. keren. Jadi ada seri khusus yang memang menggunakan namanya Mas Nara sebagai ininya, sebagai labelnya. Uh, Ya, AVS Naravation. berapa? Pasarannya berapa dijual sekarang, Mas? Jual sekarang 300 kalau saya nggak salah ya, 300-400-an mungkin. Ya standar lah Oke. harga helm. Sarung helm ya, Harga helm pasar. full face ya, full face Iya. sama half face ya. Half face aja. Half face Kalau aja. saya dia cuma bikinnya half face, nggak full face. Oke. Tung, nanti kita harus beli tung. Oke, mantap. Nah, setelah itu Mas Nara ngapain? Oke, kita balik dulu ke cerita soal royaltinya nih. Dari mana awal mulanya? Oke kan Mas Nara juara nih. Apa yang membuat juri melihat itu sebagai sebuah inovasi yang layak dijuara bahkan sampai di Thailand? Mungkin yang menurut mereka unik adalah nilai tepat guna ya. Istilahnya kalau juri itu suka menggunakan istilah tepat guna. Jadi inovasi itu kan seringkali kalau kita ngomong kompetisi apalagi ya, seringkali kan inovasi itu dikeluarkan ya hanya diciptakan untuk kompetisi saja, sehingga tidak aplikatif, sehingga sulit untuk diterapkan di masyarakat. Tapi yang saya bawa pada saat itu kan memang pure ini loh, ini saya bikin ini supaya saya nyaman aja di rumah, dan itu adalah suatu inovasi yang betul-betul bisa dipakai pada waktu itu. Dan tentunya nggak cuma bisa dipakai aja, ada pembuktian datanya tentu bahwa dia bisa mengurangi panas. Kalau saya nggak salah angkanya 21%, which is lumayan ya 21% tuh dari panas luar dengan panas dalam. Sehingga juri menganggap bahwa oh ya ini adalah inovasi yang layak waktu itu bahkan bisa mewakili Indonesia. Kompetisinya itu namanya International Exhibition for Young Inventor, di mana saya berkompetisi dengan, saya lupa, mungkin 20 negara berbeda waktu itu di Thailand. Begitu. Oke, menarik. Jadi nilai tepat guna ini yang akhirnya menjadi poin. Jadi bukan soal canggih, keren gitu-gitu, tapi soal value added-nya buat masyarakat ya sebenarnya ya. Betul. Artinya di Betul. zaman Jadi, sorry aku potong. Artinya di zaman dulu itu belum ada orang yang menciptakan produk helm pakai gel popok ini, belum ada ya Mas ya? Memang belum. Belum ada. Waktu itu inovasi pendingin helm itu setahu saya
hanya menggunakan ventilasi sejauh itu. Ada di China itu pada waktu itu menggunakan kipas kalau saya nggak salah, tapi mungkin itu cukup sulit untuk dimasukkan ke Indonesia karena alasan keselamatan mungkin ya. Kalau kipas di zaman itu kan mungkin motornya dia gede, terus dipakai di atas kepala, kalau ada tabrakan nanti itu ada besi itu nanti masuk kemana, itu mungkin jadi concern sendiri ya. Gitu. Tapi kalau menggunakan gel, sepengetahuan saya sih belum ada. Dan kalau ada pun kan nggak mungkin bisa dipatenkan. Iya, menarik. Saya selama ini beli helmnya yang cuman lapisannya pakai styrofoam doang, bukan ada gelnya, berarti salah nih helm gue nih. Lalu cerita selanjutnya, dari mana awal mula ada pabrikan helm yang akhirnya mengontak Mas Nara? Oke. Setelah saya juara pada waktu itu juara di LIPI pada waktu itu. Saya waktu itu juara di LIPI, belum ke Thailand. Jadi sempat ada jeda mungkin 6 bulan ya. Jadi pada waktu itu kan LIPI itu betul-betul karena ini program pemerintah ya. Jadi mereka akan menyeleksi dari juara-juara ini kira-kira siapa yang layak untuk bisa mewakili Indonesia begitu. Nah, setelah saya sebetulnya saya bukan juara Mas di Jakarta, saya hanya finalis pada waktu itu. Saya bahkan nggak juara. Saya hanya finalis, tapi mungkin itu yang dianggap unik ya oleh mereka. Nah, setelah saya finalis di Jakarta, saya masuk koran lokal Jawa Pos di Surabaya, diliput oleh salah satu wartawan dan itu dibaca oleh si pemilik perusahaan ini gitu. Kemudian saya diundang, ngobrol segala macam, dan pada waktu itu sebelum saya berangkat ke Thailand, pada waktu itu difasilitasi oleh LIPI juga untuk ini dipatenkan. Dengan concern adalah besok ketika kita ke Thailand, kita akan ketemu dengan negara-negara ya, let's say China, kita akan ketemu dengan Jepang, kita akan ketemu dengan pada waktu itu saya lupa lagi dari India dan beberapa negara yang tentunya semangat inovasinya sudah pada waktu itu ya sudah jauh lebih maju daripada kita, di mana mereka setiap tahun mengeluarkan karya-karya, dan khawatirnya teman-teman dari LIPI adalah karya saya bisa ditiru oleh mereka, bisa ditembak oleh mereka. Jadi BRIN pada waktu itu memfasilitasi, mempertemukan kami dengan lawyer dan lain sebagainya untuk supaya ini bisa dipatenkan. Dan perusahaan ini yang pada akhirnya nanti akan membeli paten tersebut, mereka juga ikut terlibat. Bahkan sebelum saya berangkat ke Thailand, kalau Mas masih ingat, mungkin nanti kita bisa cari fotonya ya, helm berpendingin saya yang zaman dulu yang bentuknya masih jelek, oleh perusahaan, mereka membantu saya menggunakan resource yang mereka punya, menggunakan mesin yang mereka punya, dibuatkan prototipe helm yang sudah hampir mirip dengan produk jadinya yang nanti dijual di pasaran. Begitu. Jadi setelah ini produknya hampir jadi, sudah dipatenkan, berangkat ke Thailand, juara, sepulang dari sana baru tanda tangan resmi, patennya dibeli dan lain sebagainya. Dan baru nanti dijual secara massal. Menarik. Gitu, jadi rights-nya Mas Nara itu sekarang secara hak itu apakah berbagi dengan perusahaan atau punya sendiri atau full udah di perusahaan semua secara rights? Untuk secara right sudah full milik mereka semua. Begitu. Tapi puji Tuhan perusahaannya memang cukup cukup menghargai karya-karya saya, sehingga ya itu tadi, mereka sebenarnya nggak wajib untuk menamai itu Nara Fashion gitu ya. Tapi mereka tetap nggak boleh, ini kan karyamu, walaupun secara hukum mungkin ya, secara paten sudah pindah ke mereka, ke PT-nya mereka, tapi nama saya masih tetap digunakan di situ. Mantap. Gitu. Jadi dulu itu artinya mereka beli putus ya, artinya membeli semua rights-nya Mas Nara, jadi dipindah ke perusahaan ya. Oke. Ya, betul. Menarik. Wah, saya pasti nggak boleh nanya soal nominal uangnya ya. Mungkin kalau nominal nggak, tapi apa yang saya dapatkan mungkin saya bisa sombong sedikit. Nah, boleh tuh. Katanya bisa beli rumah ya? Iya. Waktu itu saya SMP, itu kan proses legalnya itu selesai, saya mungkin hampir SMP kelas 3. Waktu itu saya sudah bisa beli rumah waktu itu. Beli rumah, juga saya punya mobil kesayangan Honda Jazz warna putih tahun 2012 itu juga saya dapatkan dari situ. Itu waktu SMP kelas 3 udah bisa beli rumah sama beli mobil. Rumah di Surabaya lagi kan, bukan rumah di pinggiran kan. Waduh. Oke. Tuh, SMP kelas 3 tuh. Bukan ngonten tapi bikin riset, bukan ngonten. Oke, menarik.
Lalu setelah itu apa? Apakah Mas Nara riset lagi, bikin produk lain, atau misalnya apa yang Mas Nara kerjakan setelah dapat dengan uang sebanyak itu? Ngapain Mas setelah itu? Oke, jadi setelah itu tentunya saya berusaha ini ya, mengulik lagi kira-kira Hmm. dari helm berpendingin ini apa yang bisa dikembangkan. Oh, ternyata saya menemukan bahwa ada satu fenomena angka kecelakaan sepeda motor kan cukup tinggi ya, karena ya penggunanya cukup banyak. Sehingga saya menemukan bahwa ini saya ngelihatnya dari ini pertandingan bola. Hmm. Jadi kalau atlet jatuh, pertolongan pertama itu kan seringkali dikasih ice pack ya, Hmm. pertolongan pertama supaya tidak menghentikan pendarahan, menghentikan Betul. pembekakan pada waktu itu. Nah, saya menemukan bahwa ternyata itu bisa diaplikasikan juga di cedera kepala pada waktu itu. Hmm. Jadi kalau orang jatuh pendarahan, nah tapi kan nggak mungkin kita ngasih orang itu naik motor bawa ice pack kan nggak mungkin. Hmm. Jadi saya ciptakan di mana helm tersebut bisa otomatis dingin juga sama-sama helm berpendingin, tapi bedanya adalah kalau yang helm berpendingin popok itu cuma menurunkan suhu sekitar 21%, kalau yang helm berpendingin yang kedua itu dia bisa secara otomatis ketika ada impact kecelakaan dia akan langsung mengeluarkan senyawa dingin yang suhunya itu bukan turun 2 derajat tapi 2 derajat Celcius, jadi kayak es. Jadi kepala itu langsung dingin kayak es. Canggih. Fungsinya pada waktu cukup sederhana, yaitu mencegah terjadinya pendarahan. Kalau ada pendarahan muncul dia bisa segera dihentikan pada waktu itu. Dan itu semua secara otomatis. Dan pada waktu itu saya ikutkan di sebuah kompetisi di Taiwan. Kalau kali ini ada kategorinya, itu kategorinya fisika masuknya. Karena saya harus menghitung, ini saya SMA kelas 1 Mas. Jadi lanjut. Jadi SMP kelas 2 sudah selesai risetnya, saya lanjut riset lagi. SMA kelas 1 itu terbit penelitiannya. Itu saya harus menghitung kira-kira pada benturan dengan kekuatan berapa sistem ini teraktivasi. Gitu kan, jangan sampai kita bawa helm jatuh terus langsung sistemnya teraktivasi, kan berarti buang helmnya. Nah ini kita bisa memperhitungkan, oh dengan kecepatan berapa, berat badan orangnya berapa, sudut derajat jatuhnya berapa, ya kemudian apa namanya, tinggi motornya berapa, tinggi joknya berapa, itu sistemnya itu baru bisa teraktivasi. Gitu. Itu saya SMA kelas. Itu juga dibeli oleh perusahaan yang sama. Waduh, rumah Itu lagi tuh. dipaten dan dibeli di perusahaan yang sama. Dua lagi tuh rumah. Jadi sorry, sistem kerjanya berarti dia hanya bereaksi kalau ada insiden, artinya. Kalau ada benturan keras dengan, saya lupa angkanya berapa, tapi kalau ada benturan keras dengan angka sekian, itu dia baru sistem teraktivasi. Sama kayak airbag kan seperti itu. Airbag mobil kan kalau kita tol biasa kan dia nggak aktif, tapi kalau dia tabrakannya memenuhi syarat kan dia langsung ngebangun. Ini sistemnya kurang lebih sama. Oke. Dan tentunya waktu itu saya melibatkan ya guru fisika tentu di sekolah ikut ngajari, tapi saya juga waktu itu diajari oleh salah satu dosen dari Universitas Widya Mandala di Surabaya, dosen fisika pada waktu itu. Oke. Berarti kalau misalnya kita pakai helm terus kepala kita dipentung pakai kayu, itu bisa bereaksi juga ya? Bisa ya? Harusnya ya. Kalau ini ya, kalau apa energinya itu sesuai dengan perhitungannya itu dengan syarat minimalnya dia aktivasi. Oke. Wow, itu baru 2 tuh. Udah 2 rumah sama 2 Honda Jazz. Abis itu apa lagi Mas? Sorry, itu namanya helm berpendingin tapi pakai teknologi ice gel. Itu tadi namanya itu ya? Itu waktu itu saya namanya helm anti gegar otak begitu. Tapi mungkin setelah saya sekarang sudah kuliah, saya kuliah biotek, saya sudah belajar tentang fisiologi manusia, mungkin kurang tepat namanya anti gegar otak. Jadi ya mungkin helm yang bisa mengatasi pendarahan gitu. Oke. Tapi pada waktu itu saya ngomongnya helm anti gegar otak. Oke. Lalu dikasih nama juga Nara Fashion 2 atau beda? Oh enggak. Setahu saya sih setelah itu dipaten, setahu saya itu enggak diproduksi massal seperti yang Nara Fashion. Oke. Gitu. Mungkin ada hambatan itu saya nggak tahu sih. Mungkin ada halangan ketika produksi atau gimana, saya kurang tahu juga. Oke, masuk akal. Mungkin juga itu bisa jadi hanya digunakan untuk misalnya
kayak balapan kali ya. Mungkin lebih cocok Nah, itu. bisa Ya, ya, ya. ya. Oke, masuk akal. Oke. Selanjutnya apa, Mas? Setelah SMA nih, ada lagi nggak riset-riset yang dibuat atau kemana? Ya, ketika saya di eh, SM, SMA, masih SMA kelas 1 pada waktu itu saya juga menciptakan yang namanya panci pintar. Hmm. Ini juga bersama dengan LIPI juga. Jadi saya menciptakan panci pintar di mana panci ini itu bisa mengirimkan sinyal ke gelang yang dipakai oleh seseorang. Hmm. Kalau misalkan makanannya udah mateng, Hmm. sesimpel itu aja, sesimpel itu aja. Jadi inspirasinya ya karena mama saya kadang kalau masak sering lupa, ditinggal nonton nonton TV atau apa, ngambil HP atau gimana, akhirnya gosong. Hmm. Ya syukur-syukur kalau gosong, kalau sampai kebakaran kan bahaya. Nah, Yeah. jadi waktu itu saya menciptakan suatu sistem di mana kompornya pancinya sendiri itu bisa mengingatkan. Ini masakannya udah mateng loh, dan dia ketika gitu. Jadi ke reminder di ininya. Begitu. Oh, jadi ada Gitu sih. ya, apa caranya gimana? Apakah memasang sebuah sensor khusus di pancinya lalu mengirim sinyal ke jam tangan atau gimana? Cara Ya, kerja? itu saya memasangkan sensor suhu sih sebenarnya. Hmm. Dia hanya berdasarkan suhu masakannya kita dia ya berapa, misalkan kalau daging itu suhu internalnya derajat, dia akan ngirim peringatan, kemudian dia mematikan gitu Oke. Oke. ya. Dan ini kan karya tahun 2000 berapa ya berarti ya, 2014 2013 2014, dan itu kan belum secanggih sekarang. Kalau sekarang sih mungkin udah Udah nggak? nggak ini ya, nggak relevan ya kayak Iya. gitu, karena sistem masak udah canggih sekarang, tapi zaman waktu itu kan belum ada. Oke. Menarik, menarik. Terus setelah itu kuliah. Kuliah di mana? Ya, saya kuliah di jurusan teknobiologi di Ubaya pada waktu itu, Universitas Surabaya. Selama kuliah memang mungkin karena padat ya, karena praktikum dan lain sebagainya, tapi akhirnya ketika saya mau lulus, saya menciptakan suatu karya ilmiah di mana saya memanfaatkan produk lokal pada waktu itu. Saya nggak tahu kalau orang Jakarta tahu apa nggak ya. Di Jawa itu ada yang namanya buah juwet. Orang tuh ngomongnya anggur Jawa. Anggur Jawa ini adalah buah asli Indonesia, bisa dibilang asli Indonesia, tapi tidak dilestarikan. Tidak dilestarikan alasannya simpel, karena peminatnya sedikit. Kenapa peminatnya sedikit? Rasanya nggak enak. Rasanya itu sangat-sangat sepet, bahkan orang tuh kalau makan itu harus dicocol pakai garam biasanya. Kalau di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, mereka makannya pakai garam. Gitu. Saya sendiri nggak suka. Tapi tentu saya prihatin karena tambah lama kan tambah jarang ya. Buah ini tambah jarang, dan kalau kita searching di online, juwet itu harganya bahkan bisa lebih mahal daripada anggur gitu loh, anggur yang import gitu loh, karena sudah jarang. Nah, padahal satu dia buah lokal, yang kedua nutrisinya tinggi, dia punya antioksidan apa segala macam. Sehingga saya terinspirasi gimana sih caranya membuat anggur Jawa yang tidak diminati, terutama oleh anak muda ya, oleh generasi seperti saya, apalagi bawah saya. Gimana caranya mengemas supaya ini bisa jadi suatu produk yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Sehingga saya waktu itu melakukan proses ekstraksi di mana senyawa nutrisinya seperti antioksidannya, kemudian vitamin C dan lain sebagainya, itu saya ekstrak, saya jadikan minuman bubuk pada waktu itu. Minuman serbuk. Yang bisa dinikmati secara praktis, rasanya juga enak, rasa khasnya masih tetap ada, warnanya ungu gitu. Nanti mungkin saya bisa carikan gambarnya juga. Boleh. Sehingga sehingga masyarakat luas itu minatnya lebih tinggi lagi terhadap buah yang seharusnya dilestarikan, ini buah lokal gitu. Jangan sampai orang anak Indonesia itu taunya anggur masket gitu kan, anggur masket dari impor ya, padahal kita punya anggur sendiri gitu. Gitu sih. Itu ketika kuliah gitu. Tapi itu dipasarkan. Jadi apakah cuman di riset doang sampai itu, apakah itu sempat dimasarin massal juga si sari dari anggur Jawa tadi? Kalau yang anggur Jawa sih kebetulan waktu itu hanya ini ya, hanya untuk riset. Tapi mungkin maybe in the future kalau misalkan ada kesempatan, ada pihak yang tertarik juga, mungkin kita bisa. Oke. Kita bisa. Nanti nih silakan menghubungi Nara ya. Silakan yang siapa tuh ada yang mau invest. Menarik. Oh iya nih. Kalau muncul nih.
Oh ya, ini di Ini waktu saya kuliah dulu. oke. Oh, itu yang tadi tuh sari anggur Jawa. Ya, sari anggur Jawa. Itu kan Oke. warnanya menarik, rasanya juga Oh enak iya ya, dan kayak praktis. Jadi cara minumnya itu kayak minum ini loh apa? Tablet vitamin C yang kalau dicemplungin di air dia bisa oh, kayak soda, nah sama kayak gitu. dilarutkan Jadi kan ya. iya dilarutkan, jadi kan enak gitu. Jadi rasanya Oke. enak gitu. Itu yang helm tuh, helm berpendingin tuh yang Nah, kiri ya. betul, ini yang helm berpendingin. Saya Wah. ini kekurangan saya adalah saya nggak pernah dokumentasi. Saya kalau nyari dokumentasi dari internet malah cari Iya foto nih. saya sendiri. Ini nih. Masih masih imut-imut dulu ya. Ya, ini mungkin dulu wajah saya seperti ini Mas, waktu Mas ketemu sama saya. Iya 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 iya. Oke. Iya. Oke. Mas, terus lulus kuliah katanya tadi sambil ngajar juga. Sambil Nah, kuliah. tuh, Hmm. saya ketika kuliah tahun 2019, saya mulai membuat lembaga bersama dengan beberapa rekan. Hmm. Lembaganya namanya Pantala, Apa tuh? Pantala Science Club. Jadi Hmm. Pantala Science Club ini adalah suatu perkumpulan, isinya adalah mentor-mentor karya ilmiah di mana kita dulunya ketika sekolah kita juga pernah ikut lomba-lomba seperti ini dan sekarang kita pengen menelurkan ini ke anak-anak gitu. Hmm. Dan kami mulai bekerja dengan beberapa sekolah pada waktu itu, tingkat SD sampai SMA, di mana kita mengajarkan mereka dasar-dasar riset seperti apa, mencari ide seperti apa, kemudian prototyping itu seperti apa. Kemudian sejak tahun 2021 pada waktu itu uh, Dinas Pendidikan Kota Surabaya mereka mungkin ini ya punya suatu keinginan Hmm. gimana caranya supaya uh, riset-riset anak-anak ini itu nggak cuma untuk lomba saja, tapi dibudayakan di sekolah. Hmm. Begitu. Jadi mereka mulai membuat program pelatihan uh, peneliti belia pada waktu itu, istilah mereka seperti itu. Di mana mereka mengundang sekolah-sekolah seluruh Surabaya, SD, SMP, diundang, dikumpulkan setiap bulan kumpul untuk membicarakan tentang riset. Mulai dari itu tadi, mulai dari cari ide, mulai dari penulisan gimana, prototyping gimana, dan itunya dan hasil akhirnya nanti dilombakan dalam lomba yang namanya Lomba Peneliti Pelajar Surabaya LPPS. Dan itu tahun 2021 Mas, dan itu sudah berjalan hingga saat ini. Gitu. Jadi kemarin kalau kita iseng ngitung itu sudah ada, kalau saya tidak salah ya, mungkin sudah ada 1000-an lebih judul riset anak Surabaya, anak SD SMP, bukan anak kuliah. Seribuan. Anak SD SMP Surabaya sudah 1000-an judul riset yang diterbitkan sejak tahun 2021. Begitu. Nah, itu yang saya kembangkan bersama dengan Pantala, bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi itu kesibukan saya. Sambil sekarang saya juga mengajar sebagai guru di Petra, di Petra 1 begitu. Oke, menarik Mas. Saya mau nanya lebih jauh soal judul-judul riset tadi. Yang ketika Mas Nara bilang judul riset, apakah ini judul riset yang seperti scientific research pada umumnya atau judul-judul riset yang basisnya inovasi produk anak-anak kecil? Lalu ini tayang di mana? Di mana kita bisa mengakses ini? Oke, untuk tayangnya di mana? Mungkin di websitenya Dinas Pendidikan Kota Surabaya ya, itu sudah sering diberitakan setiap, karena itu acara tiap tahun. Kemudian kalau judul-judulnya sendiri, sebetulnya ada dua. Format kompetisinya sendiri sebenarnya kompetisi yang sifatnya adalah research paper, begitu. Tapi ya namanya anak-anak ya, kita nggak memaksa mereka untuk penelitian yang sifatnya seperti skripsi, seperti tesis, tentunya nggak seperti itu. Jadi seringkali judul yang mereka bawakan itu sesuatu yang simple. Contohnya adalah, saya nggak bisa tidur nih kalau malam. Gimana kalau misalkan saya ngambil tanaman yang baunya enak, saya jadikan aromaterapi, terus ini bisa membantu saya untuk tidur. Kemudian saya ngukur nih teman-teman saya, kalau saya kasih aromaterapi yang jenis ini, dia tidurnya jadi jam berapa. Kalau dikasih aromaterapi yang ini, dia tidurnya jadi jam berapa. Nah itu kan sebenarnya sudah riset, tapi kan judul yang digunakan kan simpel banget, judulnya anak-anak, begitu. Kemudian menggunakan buah-buahan untuk menciptakan misalkan makanan yang gizinya tinggi, makan yang cukup sedikit saja tapi karbohidratnya udah tinggi, kemudian proteinnya udah tinggi. Nah, jadi judulnya seperti itu. Tapi memang secara format penulisannya seperti riset ilmiah pada umumnya begitu. Tapi judul-judulnya ya selayaknya judulnya anak-anak.
Oke, ini saya begitu. lagi nyari nih, penasaran juga. Ya, berarti Ya, di LPPS, situs apa Mas? LPPS namanya. LP Singkat LPPS, singkatannya LPPS. LPPS. Itu sudah ada sejak 2021. Mungkin PPS saya surat. bisa tampilkan juga ya Boleh, boleh. Nah, gambar-gambarnya ya. tampilkan nih, boleh. Oh, lomba peneliti pelajar Surabaya ya. Oke, menarik. Betul. Menarik, Betul. menarik. Nah, jadi ini setiap tahun, Mas. Ini setiap tahun dari 2021 kita kumpulkan. Nah, tapi sebelum ke sini, Mas, Hmm. tentunya kita harus ajarkan dulu ke mereka. Iya. Gitu loh. Mereka nggak cuma, kalau kita cuma ngadain lomba, Mas, kita ngadain lomba doang. Akhirnya itu tadi, kembali lagi, judul riset itu cuma diterbitkan hanya untuk lomba. Sehingga pada akhirnya nggak aplikatif judul-judulnya. Nah, Hmm. oleh karena itu kami bersama dengan dinas, Pantala dengan dinas, kita ngelatih dulu, Mas. Hmm. Nah, ini kita latih setiap bulan, Mas, setiap bulan. Jadi biasanya dimulai dari bulan Oktober, lombanya itu bulan-bulan Juni, bulan Juli. Hmm. Sorry, kepanjangan, bulan April biasanya lombanya. Nah, sepanjang itu setiap bulan kita ketemu, kita kumpul dengan anak-anak, kita kumpul, kemudian mereka mencurahkan idenya, kemudian kita ajak penelitian di lapangan, gitu. Ini ada satu taman di Surabaya, namanya Taman Bungkul, ini punyanya Pemkot Surabaya juga, di mana mereka akan meriset, kita akan melihat mereka, ini ada fenomena apa, sesuai dengan minat mereka masing-masing. Misalkan mereka lebih minat ke fenomena sosial. Hmm. Di sekitaran Pasang Bungkul itu ada kantor polisi, di situ ada pedagang-pedagang, mereka kan datang ke kantor polisi, kita dampingi. Mereka akan tanya, Pak, biasanya kejahatan di sekitar sini tuh kira-kira kejahatannya apa? Oh, banyak copet tuh, banyak maling motor. Kira-kira kenapa ya Pak daerah sini ini? Oh, karena ada kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Itu kan sudah penelitian sendiri dan itu murni dari pengamatannya anak-anak. Jadi kita mengajarkan gimana caranya mengamati gitu. Menarik, Mengamati menarik, kejadian. menarik. Nah, kemudian kita juga kerjasama dengan universitas ini, dengan Universitas Surabaya kebetulan. Jadi kita diajak. Jadi setelah sudah pengamatan di lingkungan, mereka diajak gimana caranya saya merubah yang hanya jadi ide sekarang menjadi suatu topik penelitian yang serius. Kan saya harus cari data. Kalau cari data harus ada metodenya, harus ada alatnya, harus ada apa. Kalau nggak ada di sekolah gimana caranya? Oh, diajarin akhirnya di universitas. Kamu bisa loh pakai alat seperti ini, kamu lo bisa datang ke sini. Jadi kita juga kenalkan mereka dengan ada ITS, ada Ubaya, ada beberapa universitas di Surabaya yang sudah mau untuk bekerja sama dengan kami untuk melatih anak-anak. Nah, ini pelatihannya dengan guru-gurunya juga dilatih begitu. Jadi nggak cuma siswanya tapi guru-gurunya juga kami latih. Gitu. Ini program tahunan sejak tahun 2021. Dan ini pamerannya seperti Menarik, 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 menarik. Saya jadi kepikiran bagaimana caranya mereplikasi ini di daerah-daerah. Kira-kira di daerah lain ada juga nggak Mas kayak gini? Atau ada yang levelnya nasional nggak semacam ini? Kalau level nasional sekarang ada kompetisi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ya, terutama Dikdasmen, Pendidikan Dasar Menengah, itu mereka memiliki yang namanya kompetisi opsi. Kalau mungkin pernah dengar ya, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, di mana formatnya sama persis, di mana anak-anak itu diminta untuk mempresentasikan karya ilmiah mereka, yang solutif, yang aplikatif kepada masyarakat, begitu. Itu yang tingkat nasionalnya. Tapi kalau yang ini kan kita tingkat regional di Surabaya saja. Surabaya aja. Karena memang yang mengadakan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, jadi kita fokus untuk melatih anak-anak Surabaya, terutama SD dan SMP. Menarik, menarik. Jadi kayak life cycle-nya berbalik ya, berputar ya. Jadi Mas Nara dulu dari waktu kecil ikut kompetisi, lalu dilatih dan segala macam. Sekarang berbalik jadi mentor untuk menularkan ini gitu ya. Jadi siklusnya berbalik, putar balik ya, gitu-gitu ya. Iya, iya, menarik. Kenapa memilih, ini pertanyaan personal sih. Kenapa memilih untuk mengajari anak-anak? Kan tadi kalau secara finansial Mas Nara kan udah kasarnya udah financial freedom lah udah. Tapi kenapa masih mau berbalik? Mungkin saya yakin juga banyak perusahaan-perusahaan yang tertarik menarik Mas Nara sebagai inovator atau orang R&D gitu-gitu. Kenapa malah sibuk dengan urusan mengajari anak-anak untuk riset? Pertanyaannya. Ya, sebetulnya cukup sederhana ya. Saya memilih pekerjaan ini karena ini pekerjaan yang bisa memberikan kepuasan dalam artian saya bisa melihat
anak-anak itu berkembang secara pola pikir. Mereka yang biasanya kalau kita mikir sekolah zaman zaman kita dulu sekolah, ya kita duduk diam dengerin guru gitu ya. Tapi sekarang dengan menerapkan budaya-budaya seperti ini, mereka jadi balik yang bertanya ke kita. Mereka jadi berpikirnya kritis dan mereka juga jadi lebih peduli sebetulnya. Mereka jadi lebih peduli dengan keadaan sosial di sekitar mereka. Ada masalah apa sih di sekitar sini? Aku bisa bantu nggak kira-kira? Gitu. Nah, melihat anak-anak memiliki pola pikir yang seperti itu, itu menjadi kepuasan saya tersendiri. Gitu. Itu kenapa saya memilih untuk menjadi pembina, saya memilih menjadi guru. Gitu. Tapi tadi benar gak kalau ada banyak perusahaan yang menawari atau ada beberapa perusahaan yang menawari Mas Nara untuk jadi research development gitu, ada nggak? Iya. Ya seperti sempat ada, cuma balik lagi, saya sebetulnya tidak terlalu tertarik untuk bekerja di dalam lab, dalam artian saya terkurung di dalam laboratorium sehari-hari. Saya lebih senang ketemu dengan anak-anak, saya bisa ngobrol, saya bisa tahu concern mereka seperti apa. Ya, menarik. Nah, sekarang kita ngomongin jadi guru. Kan sekarang berarti ngajar biologi ya, Mas ya? Iya. Sekarang ngajar di SMP Petra 1 ya? Ya, SMP Petra 1. Nah, sejak kapan ngajar nih? Saya resmi jadi guru itu sebenarnya baru 2024. Saya mengajar jadi baru kurang lebih 1 tahun ini jadi guru pelajaran yang tiap pagi masuk ngajar, itu baru 1 tahun belakang ini. Tapi sebetulnya di SMP Petra 1 tugas utama saya ya mengajar biologi, tapi tugas lain adalah tadi mengembangkan research di sekolah kami. Jadi kami punya suatu klub research di mana anak-anak itu kami ajari dari awal. Pertama peduli dulu dengan apa yang ada di sekitarmu. Percuma kalau misalkan ide penelitian itu yang kompleks, yang canggih, pakai alat yang canggih-canggih, itu boleh. Cuma pertanyaannya, bisa nggak kamu aplikasikan ke masyarakat sekarang? Itu yang pertama. Saya ajari untuk peduli. Kemudian untuk supaya inovasi mereka ini sesuai dengan konteks apa yang mereka pelajari di kelas sehari-hari. Mereka belajar tentang sistem pernafasan manusia, mereka belajar tentang sistem pencernaan, mereka berbicara tentang mikroba, tentang bioteknologi. Kira-kira apa yang bisa kamu ambil dari apa yang sudah gurumu ajarkan di kelas? Dan itu bisa kamu telurkan menjadi suatu judul riset yang menarik gitu. Baru dari situ nanti kita belajar prototyping. Kemudian kalau Mas lihat di belakang saya ini adalah percobaannya anak-anak. Wah. Ini mereka bikin apa yang menarik? Ada yang menarik gak? Ya, itu simpelnya mereka bikin biodiesel. Mereka bikin biodiesel dari minyak mentah, minyak jelantah di rumah dikumpulin. Kemudian mereka membuat biodiesel dengan metode yang sangat sederhana. Begitu. Tentunya ini nggak bisa dimasukin ke mobilnya mereka ya, nanti rusak. Tapi sebenarnya kan mereka sudah belajar. Mereka bisa belajar dulu. Ini Pak, di rumah saya ini banyak loh minyak jelantah yang nggak tahu mau dikemanain. Gitu, mau dimanfaatkan apa begitu. Ternyata setelah kita belajar, bisa loh kalau misalkan kita melakukan reaksi kimia seperti ini, kita bisa convert mereka jadi fuel, jadi bahan bakar. Jadi ini nggak kita buang, Mas. Ini kita jadikan bahan bakar untuk bunsen. Bunsen itu ini untuk apa, kayak kompor kalau kita lagi praktikum itu. Jadi kita nggak beli spiritus, kita pakai minyak ini sudah bisa. Keren. Gitu. Itu kan keren, jadi memanfaatkan apa yang ada. Nah, itu kan dimulai dari kepedulian. Gitu. Jadi itu yang kita ajarkan di Petra 1 juga ke klub research kami. Dan tentunya hasil akhirnya adalah mereka bisa mengikuti kompetisi. Mereka bisa mengikuti kompetisi internasional. Yang terakhir itu anak-anak kami menang di UGM, kompetisi internasional. Risetnya ada 4 judul research, semuanya menang. Gitu. Wah, menarik. Ini harus kita wawancara nih anak-anak enter kapan-kapan ya, kalau boleh. Tapi masalahnya gini, kita ngomongin fenomena lah ya. Menurut Mas Nara, sekolah-sekolah apakah sudah punya kesadaran akan hal ini? Artinya saya tahu di beberapa sekolah tuh ada ekskul namanya KIR, Kelompok Ilmiah Remaja. Tapi kayaknya nggak sedalam itu deh. Dulu saya ingat masuk KIR itu nggak yang sampai riset-riset mendalam gitu. Tapi menurut pengamatan Mas Nara sebagai orang yang pernah, apakah di semua sekolah culture itu sudah terbentuk? Dan menurut harusnya gimana ya ke depan itu sekolah-sekolah itu? Sebetulnya untuk culture terbentuk atau tidak, sebetulnya yang menjadi kenyataan adalah banyak sekolah sekarang tuh yang memaksa anaknya untuk ikut lomba. Jadi research itu bukan muncul dengan sendiri. Kalau kita ngomong budaya research itu kan sebetulnya
menumbuhkan rasa ingin tahu, mengajarkan berpikir kritis, Problem mengajarkan solving. anak-anak untuk mengambil kesimpulan dari data yang ada, kan sebetulnya itu budaya riset seperti itu. Tapi Hmm. kan di banyak sekolah itu dibalik prosesnya. Budaya riset itu diajarkan adalah anak eh, ikut tadi kir terus menang lomba titik Hmm. gitu. Hmm. Jadi akhirnya hasil akhirnya apa, medali udah titik gitu loh. Jadi Oh, kenyataannya gitu, benar. jadi seolah-olah kir itu banyak di banyak di hampir di semua sekolah saya kira ada ekskul kir itu. Cuma kalau ditanya hasilnya apa, ya medali udah titik. Hmm. Inovasinya bisa dipakai apa nggak? Contohnya tadi yang simple, Hmm. bisa dipakai nggak inovasimu di sekolah? Nggak bisa, ya cuma cuma untuk lomba aja. Nah itu I yang kita see. nggak inginkan sebetulnya. Jadi kenyataannya adalah yaitu sekolah memaksa anak-anak untuk ya sudah pokoknya ikut lomba, Hmm. pokoknya juara, pokoknya dapat medali. Tapi dasar-dasarnya perubahan cara berpikir itu yang nggak diajarkan. Padahal menurut saya daripada menang medali, dapat medali, yang lebih penting adalah gimana caranya mereka bisa peduli sama orang, Benar, gimana benar. caranya mereka bisa mengambil kesimpulan itu nggak dari firasat tapi dari data, mengambil kesimpulan itu dari kajian-kajian ilmiah. Dan itu kan kita perlu sekali dengan adanya sosial media, dengan adanya AI dan segala macam. Mereka harus bisa membedakan kira-kira ini valid apa enggak. Benar. Kalau anak-anak itu nggak pelajari ngambil kesimpulan itu dari data yang sudah terkaji, mereka bisa sesat nantinya. Benar. Gitu. Jadi menurut saya sih kir itu atau budaya riset itu yang penting justru di sananya, bukan banyak medali yang dimenangkan gitu. Setuju, setuju. Poinnya taken. Ya, sepakat. Saya rasa itu yang memang culture yang harus kita bangun ya. Bagaimana secara umum mungkin ya, bagaimana akhirnya kita membuat sesuatu itu bukan karena buat mencari validasi atau pengakuan atau justifikasi, medali, tapi juga bagaimana nilai kebermanfaatannya juga bisa terukur dan terlaksana gitu at the end. Ya. Dan untungnya di Petra 1 itu lumayan suportif ya Mas ya. Secara Oh ya, fasilitas, mungkin pendanaan untuk riset-riset itu ya, teman-teman didukung ya. dan mungkin itu yang harus digarisbawahi ya, bahwa eh, pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti ini nggak mungkin jalan kalau sekolahnya nggak support, pemerintahnya nggak support. Iya, ya. Nah, kebetulan kami saya untungnya, dan siswa-siswa kami di Petra 1 sangat suportif, Hmm. baik dari segi pendanaan, kemudian administratif dan lain sebagainya. Pemerintah juga suportif, pemerintah Kota Surabaya, Hmm. dengan diberi wadah tadi LPPS, diberikan wadah pelatihan di mana ya sekarang kita ngomong jujur-jujuran aja. Kalau di kota lain, sekolah pengen ngadain hal yang sama, mereka harus hire mentor, Betul. bayarnya berapa, mahal sekali. Betul. Di Surabaya gratis, difasilitasi sama pemerintah Betul. gitu. Nah, ini mungkin harus ditiru juga oleh sekolah-sekolah di tempat lain, harus ditiru juga oleh pemerintah Ya. kota, kabupaten, bahkan mungkin provinsi Hmm. di kota-kota lain gitu, bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan harus difasilitasi gitu. Dan menurut saya imbasnya juga positif buat sekolah. Jadi kalau sekolah bisa mengembangkan anak-anak yang culture-nya research, mereka mungkin bisa jadi menang, oke, tapi sekolah akan dipandang sebagai oh ini kredibel nih sekolah gitu ya. Memang jadi mungkin nggak perlu promosi macam-macam. Ini adalah investasi buat mungkin nanti mendatangkan siswa berkualitas lebih banyak. Oh, aku kalau mau punya bakat ini masuknya ke sini nih. Dan Pemkot juga, bayangin kalau Pemkot dia berinvestasi pada riset, solusi-solusi permasalahan di perkotaan nggak perlu dia nyari konsultan dari luar negeri, dari luar kota. Anak-anak ini aja yang memang udah di develop Anak daerah, pundak daerah sendiri yang lebih tahu gitu-gitu, yang lebih paham, dia bisa akhirnya menjadi konsultan buat Pemkot sendiri, dan hasil risetnya kan bisa dimanfaatkan oleh Pemkot juga untuk kebaikan mereka ya. Saya ambil contoh Hmm. satu kawan saya. Kalau Mas pernah dengar nama Seno Bagaskoro misalkan, Hmm. beliau sekarang adalah juru bicara PDIP di tingkat pusat. Usianya lebih muda dari saya. Hmm. Kami sama-sama berangkat dari research. Hmm. Dan Mas bisa lihat bukan anak ya, tapi orang semuda beliau dengan usia seperti beliau bisa beradu argumen dengan politikus senior. Gimana dia dapat apa namanya kemampuan seperti salah satunya dengan ikut kompetisi research. Dia dipaksa untuk berpikir kreatif, dipaksa untuk berpikir kritis, dipaksa untuk peduli dengan masyarakat. Itu kan salah satu contoh satu orang aja yang kita bisa lihat, yang mungkin teman-teman juga bisa searching di sosial media siapa beliau gitu loh. Itu satu contoh yang ini. Menarik. Oke. Terakhir, apa
rencana selanjutnya Mas Nara nih? Saya dengar kan lagi kuliah juga kan malam nih, katanya siang ngajar, malam kuliah. What's next? Ya, Apakah mau bikin inovasi lagi atau mau fokus mentorship atau jangan-jangan nanti bikin sekolah riset sendiri? Apa rencananya? ya. Mungkin untuk in the near future rencana saya sih saya pengen fokus di mentoring ya, terutama di murid-murid saya di baik di Petra maupun di lingkungan Pemkot Surabaya karena kebetulan kan saya juga mentor di Pemkot Surabaya. Gimana caranya supaya tadi anak-anak itu bisa menghasilkan karya yang memang betul-betul aplikatif untuk masyarakat, gitu. Atau minimal aplikatif untuk dirinya sendiri. Ya, Kita setuju. nggak usah terlalu muluk-muluk. Oh saya selalu ngomong ke anak-anak, ketika kamu bikin suatu research, idemu tuh nggak perlu kayak oh saya pengen solve world problem, saya pengen menyelesaikan kelaparan misalkan, ya it's a good thing, tapi kan itu adalah sesuatu yang sangat luas. Mulai dari dirimu sendiri. Kamu ada masalah apa sekarang? Apa yang bisa kamu bantu? Apa yang bisa kamu bantu selesaikan? Kamu ngelihat papa mamamu sekarang kerja, kira-kira kesulitan mereka apa? Apa yang bisa kamu bantu? Gitu. Jadi perlahan-lahan mulai dari tingkat dini kita bisa menanamkan kepedulian dan juga berpikir kritis ke anak-anak. Itu sebenarnya goal dari program yang sekarang sedang saya jalankan gitu. Dan ya hopefully nanti program-program seperti ini bisa berkembang nggak cuma di Surabaya tapi bisa di tempat-tempat lain juga. Mantap. Oke. Kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya dari Mas Nara nih. Kami dengan senang hati akan membantu untuk mengamplifikasi riset-riset anak-anak. Itu saya boleh cerita sedikit bocoran bahwa kenapa kami waktu itu mengekspos Mas Nara di Detik waktu dulu saya kerja di media lama. Itu karena pembacanya banyak, Mas. Jadi artinya audiens untuk orang mengkonsumsi inovasi-inovasi artinya daya tarik masyarakat terhadap konten-konten seperti ini menarik gitu, tinggi gitu. Apalagi sekarang saya kemarin di TikTok saya lihat juga mereka membuat sebuah timeline FYP baru di TikTok itu dengan nama FYP untuk STEM. Jadi kalau kita mengaktifkan kan ada FYP yang biasa gitu ya, yang mungkin yang joget-joget atau yang ramai sensasional, yang viral-viral. Tapi sekarang mereka bikin timeline baru namanya STEM, Science, Technology, Engineering dan Mathematics. Jadi artinya menurut saya sebagai media, kami juga sebagai konten sebagai jurnal di dunia jurnalistik, karya-karya riset dan pengetahuan soal scientific ini juga menjadi isu yang kami terus dorong. Dan juga di platform-platform juga ternyata mereka mulai sadar bahwa betapa pentingnya untuk informasi mengenai riset ini kita jadiin sebagai konsumsi konten sehari-hari gitu. Jadi kalau nanti adik-adiknya mulai ada keinginan misalnya juga untuk menyampaikan riset-risetnya, kita siap membantu lah untuk mengamplifikasi ini. Kita senang banget lah karena banyak juga yang nonton gitu. Gitu-gitu. Mungkin teman-teman dari Tirto bulan sebentar saya lupa, bulan April itu kan LPPS tahun 2026 ya berarti. Mungkin teman-teman Tirto yang di Surabaya bisa datang, bisa lihat sendiri. Ada berapa ratus karya riset anak-anak Surabaya, SD SMP Mas. Bukan cuma anak SMP doang, anak SD bahkan. Dan anak SD itu kan lucu-lucu karya risetnya itu bukan ngeriset ngekstrak apa pakai alat apa, enggak. Mereka ngekstraknya kalau misalkan saya pakai pasta gigi merek ini, kalau saya sikatin ke gigi, mereka pakai gigi sapi, kira-kira lebih putih yang mana? Something yang simple, tapi kan itu sudah mengajarkan mereka. Oh ternyata sebelum saya ngambil conclusion, saya harus coba dulu nih, saya harus lihat dulu datanya. Gitu. Itu anak SD kayak gitu. Setuju. Oke. Semoga terus dilancarkan. Jadi kita akan melihat nara-nara baru di Surabaya yang lebih banyak, lebih inovatif, lebih kreatif. Dan itu yang paling penting guys. Ternyata jadi peneliti dan inventor itu duitnya juga lumayan bos. Gitu kan. Jadi it's not about just riset gitu membosankan jadi kutu buku, tapi periset-periset itu juga ternyata kalau membuat inovasi yang bermanfaat, mereka tadi bisa dapat benefit yang lumayan dari royalti dan paten gitu. Jadi menurut saya ini adalah hal-hal yang harus kita terus amplifikasi. Sekali lagi terima kasih Mas Nara, sukses terus. Terima kasih sudah menerima DM saya untuk ngajak diskusi hari ini.
Kalau ada teman-teman lain yang mau kita highlight juga di podcast, silahkan. Dengan senang hati kami akan memberikan kisah-kisah inspiratif kayak gini. Salam untuk teman-teman di Petra, sukses selalu. Terima kasih. Thank you, Rizko. Thank you.